Wonten sadéngah papan para sedulur melaporkan berikut pertanian vanili yang berada di Kulon Progo, tepatnya di dusun Grombolan. Saya laporkan menika kalah kali kayak foto ini kan berarti foto-foto kita mau brandingkan organik mempromosikan luar biasa di absen terus sama Pak Dirjen misalkan semua PPL tak kelompok monggo Pak Bambang ya kita mulai aja ya nanti acara langsung aja ya monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Paniradjo Pati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, Bapak Kepala BPK dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, inovasi perkebunan vanili pada siang hari ini. Namun sebelum kami melanjutkan, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan rahmat berupa kesehatan dan cuaca yang baik, sehingga kita pada pagi siang hari ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Selanjutnya kami akan membacakan susunan acara pada pagi siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, ucapan selamat datang yang nanti akan diwakili oleh perwakilan dari Kelurahan Pagerarjo. Acara yang ketiga adalah peresmian kegiatan inovasi perkebunan vanili oleh Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat adalah sambutan dan penyerahan kegiatan inovasi vanili dari Dinas Pertanian DIY kepada kelompok tani ayam. Dilanjutkan dengan penanaman bersama. Yang kelima adalah sarasehan. Yang keenam adalah doa bersama. Yang ketujuh adalah penutup. Untuk menyikat waktu, untuk acara yang pertama pembukaan,
marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, acara mulai dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk acara yang kedua adalah ucapan selamat datang kepada Bapak Fahid, perwakilan dari Kelurahan Pagrajo. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Yang saya hormati anggota DPRD DIY Bapak Reda Safi Trianto dan seluruh stafnya. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang dapat hadir di kesempatan hari ini di tempat ini di Padukuhan Sinogo. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, pagi ini, kita dapat berkumpul di tempat ini atas berkah nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, mohon maaf saya berdiri di sini mewakili dari warga kelompok tani ayam di Sinogo. Yang pertama saya memamitkan Bapak Lurah Pak Widayat tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan di Jogja. Selanjutnya kami dari perwakilan warga Padukuhan Sinogo atau kelompok tani ayam mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua dari dinas dan dari warga atas kehadirannya. Kami sungguh sangat berterima kasih, dan ini sesuatu yang luar biasa karena di Padukuhan Sinogo kehadiran Bapak Kepala Dinas dari daerah istimewa Yogyakarta dan dari kabupaten itu merupakan suatu penghargaan yang luar biasa bagi warga kami. Selanjutnya kami juga dari kelompok tani ayam atau warga mohon maaf tidak bisa memberikan tempat yang baik untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf tempatnya tinggi sehingga harus naik rodok nggih. Kula nggih sing teng mriki pun anu Pak, anu minggah-minggah monggo awake nggih lemu niki. Jadi nggih. Mohon maaf atas ketidaknyamannya, sehingga ya semoga ini atas kehadiran Bapak Ibu semua itu menjadi motivasi bagi kami warga Sinogo sehingga dapat mengembangkan apa yang menjadi cita-cita kami di Padukuhan Sinogo berupa pengembangan vanili, sehingga nanti juga dapat berkembang, tidak hanya berkembang di sektor pertaniannya saja, tapi juga ini menjadi berkembang di sektor wisatanya. Dan selanjutnya nanti apabila kami dari warga memberikan unjukan soho apa nggih daharan iki pun siapakan nggih. Pasang mangke kula pasahaken mboten disiapke lak nggih. Malah kula sing kewirangan tanggung jawab. Insyaallah. Monggo mangke pun rahabi pun dahar sak wontenipun lan monggo sak mangke wonten ing adicara sarasehan nggih boleh saking warga badhe menyampaikan unek-unekipun dumateng Bapak Kepala Dinas kekalih utawi kepada Bapak anggota DPRD. Kami persilahkan secara ya bebas ya Pak, memakai sebagai wujud aspirasi dari warga. Oh, demikian ucapan selamat datang dari kami perwakilan dari warga. Apabila dalam kata-kata saya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas.
Monggo yang mau motor dari dalam. Motor dari dalam. Masuk dulu. Yang mau wartawan bobo. Ngeracang jenenge, Pak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita resmikan, kita serahkan kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kubung dan kemudian untuk vanili, tanaman vanili untuk segala kepentingan hari ini kami nyatakan diresmikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bapak kadiran, bapak ibu kadiran Pinara, wujud Pak. Terus di satu lokasi ini kita ada sekitar 63 tanaman. Ini sampun ngagem anu nggih, apa grab apa Pengairan. Jadi kami mencoba melakukan inovasi dengan bentuk tanaman baru. Kalau dari nenek moyang kami dulu kan di luar Pak. Nah, ya. Tapi kondisi yang mungkin dengan waktu dan cuaca kadang nggak ada kemaraunya, kami mencoba punya ide ini Pak. Ya, salah satunya dengan kita membuat bedeng, terus dari tajilnya juga kita pakai koko fiber, terus kita juga ada aliran airnya, kita sudah pakai itu. Pak Rida ini kan Pak Haris ini kan kira-kira demplot dari idenya Pak Heri dan teman-teman kelompok Ayem. Kira-kira nanti mesti yakin lebih baik di dalam mau dibandingkan di luar ya Pak ya, kira-kira ya. Nah, sesuk neng gawe kan bisa gawe dhewe sederhana atau Pak Haris memang ini lebih baik. Plastik. Kecuali Pak Rida nanti arep paring lagi kan. Bisa. Harus niku. Niki mboten pemelokotoan Pak Rida harapan. Memang target, iya yang sebelah sana. Oh itu ya. Ya, jadi target kami untuk tahun kedepannya ya harapan kami satu kelompok itu mempunyai minimal 2 kubung Pak. Oh ngaten ya. Nggih, karena kita emang pingin satu Satu kumbung bisa untuk berapa tanaman? 63. 63 Nggih. kubung. Nggih. Dengan ukuran kubung 7 kali 9. Satu kumbung debit airnya membutuhkan Kalau kebutuhan air sebenarnya di awal Pak. Tidak. Jadi kalau di awal kita itu hanya di awal ya 3 hari sekali. Ya. Kalau setelah nanti sudah tumbuh sudah ini kita tidak tiap hari harus ataupun kebutuhannya tidak banyak untuk airnya. enggak sambat air dengan waktu Pak Air kita kebetulan sudah ada. Jadi kebetulan dari Sinogo itu terakhir di sini. Nggih. Pipe juga dengan toren toh. Nggih, jangan pakai toren. sumbernya Sumbernya kita dari Kemesu, Pak. berapa Kita Kemesu 3 sampai sudah ada peralon, sudah Pansimas, dusun sudah ada. oh bener sih Mas Nggih. kan ketika Dari Pansimas Iya. cuma diangkat. Nggih, cuma dari sini. kan dengan momen apa melebarkan atau menambah kumbung kan berarti banyunya mau Cukup, Pak. Cukup untuk kami. berarti kan Cukup. itu kan nggak pakai pompa dan lain tinggal ngalir kan Iya, kita pakai gravitasi, jadi aman. Nggih. elevated ya Nggih, nggih. Nggih. medianya Pak yang membedakan apa Nah, ini juga salah satu dari media tanam. Kalau kami ini jadi kita ada yang pertama yang bawah sendiri itu tanah biasa, terus kedua kita ada dari sabut kelapa ya koko fiber, terus ini ada koko fit, ini ada ngarang sekam. Nah, keuntungannya pun apa dengan tanah biasa Pak ya jadi kalau untuk media tanam ini khususnya untuk tanaman vanili atau jenis anggrek ini Pak nggih. Jadi kalau kita dengan media tanam ini gerakan akarnya lebih leluasa, lebih bebas. Nggih. Terus kedua juga terkait virus, menurut kami Pak terkait virus itu lebih aman lebih aman. pertanyaannya Pak ini ngagem COVID-nya itu mundur atau bisa dibikin sendiri oleh masyarakat Nah kalau untuk kedepannya kami berinovasi membuat sendiri. Nah kalau yang sudah kami lakukan itu hanya dari sabut kelapa itu kita cacah Pak. Kalau yang nggak perlu digiling gitu nggak perlu. Jadi nanti juga
untuk kedepannya termasuk dari daun-daun bambu yang kering itu bisa kita masukkan ke sini. Nggih. Nggih. Ini sekitar 20-an cm. Bawahnya tanah tadi ya. Tanah biasa, nggih. Nggih. Arang sekami juga bisa buat sendiri. Nggih, Pak. Sebenarnya sangat gampang. Nggih. Di masyarakat kan maksudnya gini loh, Bapak kalau bisa tidak hanya mengandalkan hasil vanili, tapi yang kayak gini kan juga menjadi apa Bisa produksi gitu, Pak. ya, tambahan kegiatan masyarakat. Syukur nanti bisa dijual oleh kelompok dan lain-lain ya teman-teman. Nggih, Pak. Jadi double track gitu. Nggih. Pak Dewan. Pak. Kali nunggu panen kali Nah, jualan gitu, Pak. Termasuk rencana kami, Pak, kami juga tadi itu, jadi kami nunggu panen, kami dengan insentif memelihara ini, kami ingin menjual edu wisata. Daftar 2 Pak. Atau berapa? oh, Kemarin ikut Zoom di Rajendra. oh, Yang sini 2. Kalau yang hadir 2 orang. Mas Aji sama Mas Aji mana? Mas Aji. Sama Mas Pigo. Oh ini. orang sing ra kuat munggah. Ini kita ada 2 milenial. Iki sing mau kita. Ini kok Kali Pak Bambang iki. Bosok kalah karo Pak Bambang. Nggih, monggo. Terima kasih, acara peresmian sudah kita laksanakan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan penyerahan kegiatan inovasi vanili dari Dinas Pertanian DIY kepada kelompok tani ayam. Kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian DIY, waktu dan tempat kami persilakan. Dumateng kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat, salam bila. Yang terhormat Bapak Reda Revitra dari Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menghormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, kemudian juga yang sangat kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan dari Pani Radio Keistimewaan, kemudian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, baik yang rawuh sendiri maupun yang mewakili, yang mohon izin untuk tidak bisa kami sebut satu persatu. Kemudian yang sangat kami hormati pula para pepunden, sesepuh, tokoh masyarakat di wilayah Pedukuhan Sinogo, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon, Samigaluh, tentunya semua jajaran yang hadir, baik termasuk forum komunikasi pemerintah daerah kalau ada yang rawuh, yang mungkin diwakili Babinsa, Babin Kantipnas dan lain-lain yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Lurah Kalurahan Pagerharjo yang tadi diwakili oleh Bapak Ululu, tentunya juga beserta para jajaran, dan juga yang kami hormati ini Pak Heri ya, Pak Heri, dan tentunya dari Ketua Kelompok dan anggota dari kelompok Ayem. Ayem terus nih Pak Heri, alhamdulillah. Beserta para anggotanya yang sangat luar biasa, yang kalau saya lihat Pak Reda, ini sebagian besar anggota kelompoknya itu petani milenial. Kelihatan dari wajah itu mesti yuswane di bawah 39 tahun. Leres Pak. Oh mboten. Lah sing tak takoni kono sing aku mburi. Nggih, para kadang tani kelompok Ayem yang kami hormati. Yang pertama tentunya kita selalu harus panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan hari ini. Siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka penyerahan bantuan sekaligus juga
expose keberhasilan dari kelompok Ayem yang telah mampu menerjemahkan apa yang kemudian menjadi bantuan dari pemerintah daerah melalui dana keistimewaan berupa kupung, kemudian ada 2 unit ya Bapak, kemudian tanaman vanili, ini ada berapa unit? 200 ya kalau nggak salah ya, 200 unit, dan tentunya mungkin dengan berbagai fasilitas yang ada yang hari ini betul-betul kami ternyuh Bapak, Pak Dewan, Pak Reda, Pak Lurah dan kelompok tani ini pada kondisi seperti ini ternyata semangat daripada masyarakat petani di wilayah ini betul-betul sangat luar biasa. Kemudian yang kedua tentunya tidak salah Bapak Ibu sekalian kalau kemudian Poro Kadang Tani beserta kami, beserta Pak Reda, Pak Aris dan semua yang terkait kemudian berorientasi kembali untuk mengangkat emas hijau yang itu menjadi satu ciri khas potensi yang luar biasa dari Kabupaten Kulon Progo, Kapanewon Samigaluh, Kalurahan Pagerarjo, menika vanili. Dan faktanya kami juga sudah melihat nanti dari vanili ini harapannya nanti bisa ditumbuh kembangkan. Pertama tentunya ini merupakan bentuk aktivitas dari kelompok Ayem. Kemudian yang kedua tidak ada satupun kegiatan pendampingan pemerintah yang tidak berorientasi kepada meningkatkan potensi pendapatan petani. Jadi tidak sekedar kita itu olah tetanen, ngelaksanake hobi, tapi kita harus berorientasi kepada bagaimana kemudian Poro Kadang Tani ini mendapatkan tambahan penghasilan dari kegiatan olah tetaninya. Kemudian tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa nantinya ini akan menjadi aset yang akan diangkat menjadi ikon agro edu wisata. Jadi ada pertaniannya, ada edukasinya, dan ada wisatanya. Jadi saya dengan Pak Aris ini memang bergerak di hulu ya Pak Aris ya. Tapi hilirnya adalah kemudian bagaimana pariwisataan itu bisa tumbuh di wilayah pengembangan. Kenapa demikian? Karena memang apapun yang Bapak Ibu lakukan mesti endingnya akan berpikir menggali terkait dengan hasil. Hasil kalau pasarnya ini tidak menjamin, tentunya itu juga isapan jempol. Tapi dengan dielaborasikan dengan pariwisata, insya Allah Bapak Ibu, rekan-rekan Poro Kadang Tani nantinya manakala kemudian vanili ini sudah bisa berhasil, tentunya pasar itu justru sudah ada di lokasi ini sendiri. Dan value added-nya di samping nanti bisa mendapatkan sesuatu dari menjual bubuk vanili atau cairan vanili dan sebagainya, tentunya nanti dari wisatanya ini pun juga akan memberikan manfaat bagi kelompok dan bagi masyarakat di wilayah daerah mriki. Jadi seperti itu. Dan memang ke depan saya Pak Aris dengan Pak Reda ini sangat berkomitmen dan tidak ada satupun kegiatan itu yang monodisipliner ya Pak Aris ya. Jadi semua kegiatan ini harus kita kait-kaitkan dengan sektor-sektor yang lain. Yang artinya nanti kita bisa tumbuh bersama, bisa saling mengisi dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat di wilayah pengembangan, bagi masyarakat atau lokasi kegiatan tentunya itu yang diharapkan pemerintah. Nun sewu Pak Bambang, ini total bantuannya pinten Pak? 202 juta ya. Ya, termasuk pendampingannya. Dalam sewu Bapak Ibu terutama yang nyepui kelompok tani Ayem, ini dawuh dari Pak Reda juga yang namanya stimulan Bapak. Bantuan itu kan sifatnya stimulan. Nek panjenengan butuh 100 juta ya oleh bantu aja 100 juta itu. Oleh bantu kan selawi juta mawon kan ngoten. Nggih, nek wonten sing do seneng mancing, kula tak nyuwun pirsa nek mancing niku umpane
gede pengen oleh sing cilik napa umpane cilik ning oleh sing gede. Nah, pas ngeten niki rada njawab ngoten ta. Kula ngerti karepe ngono ya njaluk 100 kaya 200 ngoten lho Pak Rida. Tapi menika kan nggih pemerintah, fiskal kapasiti pemerintah terbatas. Masih untung dana IS ini sekarang sudah bisa dikembangkan untuk berbagai aktivitas kegiatan di masyarakat. Kalau dulu itu hanya tinggal jogetan wayangan gitu lah. Sekarang tuh untuk seperti ini ya. Karena perubahan mindset, pengembalian mindset dari dulu vanili menjadi ikon ya, emas hijau di sini kemudian sempat menghilang, ini kita tumbuhkan kembali. Sebenarnya kita sedang mengembalikan kebudayaan adiluhung yang asli di wilayah sini. Jadi itu bagian dari kontribusi dana keistimewaan yang seperti ini tetap kemudian akhirnya bisa didanai oleh dana keistimewaan. Dan harapan kami Bapak Ibu sekalian, tentunya kami mewakili pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, mohon izin Pak Rida dan Pak Aris, tentunya harapan kami setelah kemudian bantuan ini benar-benar sampai di sini, kemudian nanti kita juga akan tanam bersama nggih Pak Rida, Pak Aris. Ini harapan kami nyonderek dipun kula wentah. Jangan sampai Pak Eri dan para tokoh masyarakat di sini, kadang tani kelompok ayem sampun ngantos bantuan menika plung lajeng lap. Jangan sampai ngaten nggih. Jadi betul-betul bantuan itu nanti ada menawi sak menika kawula sowan mewakili pemerintah daerah meresmikan kubung 2 unit dengan total 200 tanaman vanili. Ya harapan kami besok nek kula sowan 3 tahun melih nggih niki mestinya lereng ini sudah penuh ya. Dan udah panen ya. Sudah panen. Nggih. Hanya satu Bapak yang saya nderek pesen nggih, Pak Rida mesti nayogiani, Pak Aris juga. Berkembangnya kepariwisataan, berkembangnya perekonomian nggih dalam konteks kami sebagai Kepala Dinas Pertanian termasuk Pak Aris, Pak Rida yang concern yen saged Bapak ya berkembangnya wilayah ini jangan kemudian menimbulkan mudahnya terjadi alih fungsi lahan. Adaanipun Pak Rida nek pun ngeten iki berkembang terus do nuntut dalane kurang ombo. Nggih, gitu Pak. Mungkin nek dampake ya akhirnya ngeten iki entek malih Pak. Nggih toh. Jadi harapan kami ya udah biar begini ini. Ya sing seneng gowes munggah ngene ra krasa ndak apa-apa Pak Aris. Ning sing kempis-kempis wau ya ben itu loh. Aku. Jadi biarkan wilayah ini lestari, justru yang ngaten menika jadikan ikon untuk menjadi sesuatu yang unik. Nggih. Karena Jogja yang kecil hanya akan clear manakala menjual kualitas, tidak menjual kuantitas. Jadi Jogja itu harus menjual yang unik. Nggih. Di wilayah ini juga di tempat lain Pak Aris ya terkait dengan komoditas teh misalnya ya memang berkembang pariwisatanya, tapi kemudian ya jalan dilebarkan, fasum, ya akhirnya Pak Aris bengok-bengok ini lahanku kok suwe-suwe entek gitu loh. Padahal kita kan dituntut untuk melestarikan lahan pertanian berkelanjutan. Nggih, mbok pilih makaten ini nanti masih ada simbolik penanaman ya Pak. Oh, penyerahan nggih. Ya, niki nek kula delok sesuk sing paling apik kagungane Pak Aris karo Pak Rida. Gandeng kula kepala dinas provinsi gak sing elek. Nggo mbuktekke jadi kadise iku clear tenan ora menjiwai ora. Mulane nek dikai sing elek niki. Sing paling apik ngene Pak Rida niki. Langsung mungkin orang dina. Nek niki ngenteni boten niki Gojek Bapak nggih. Jadi itu yang bisa kami aturkan. Nun sewu, para bapak, para rawuh, kawitan Purwo Madya Wisono, ing bobile dalam kami memberikan sambutan mewakili pemerintah daerah untuk pencerahan bantuan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cekapkan astagfirullahaladzim, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, saya kundurkan. Penyerahan Pak. Iya, banyak simbolis. Pada Pak. Foto-foto. Dari pemerintah insya Allah
bisa digulawenta dan memberikan manfaat untuk para kadang tani. Disaksikan Pak Reda, Pak Haris ya, muka-muka manfaat. Fotografer. Gitu kok. Makanya buatan ke foto. Kalian ngerugi ngawon, makanya di. Oh ini. Boten apa Pak? Boten apa? Boten apa Pak? Aman kalau untuk pandiri aman. Udah nyambung ini, udah nyambung. Makanya dibenahi. Kita ngisi kepala. Sono nek ade iki iso matur ning ora tau nglampahi. Orang kehutanan. Iya soalnya orang kehutanan jadi biasa menanam bibit ya Bu. Tak foto, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ende Allah subur jadi. Amin. Mari. 1, 2. Aku nunggu foto yuk. Iya. Pun katut apa bang? Ibu ini boleh, ibu ini enggak? Baleni, Mas. Bapak ya. Bu ini kemarin sak kubung, Pak. Monggo cuci tangan di Mana? Ini. ini gitu. Pak Ululu. Tahan, Pak. Acara selanjutnya ini kok sarasean kepada Bapak Ibu semuanya untuk turun ke bawah. Belum nih. Oh Pak Luna. Genten ditonton.